Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Mu'arifatul Zahra dengan NIM 2000226 dari program studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, masih seperti biasanya, saya akan menyampaikan materi mingguan, yaitu terkait dengan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan yaitu materi tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi. Masih bersama dengan dosen pengampu kita yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, SPD MPD. Kali ini kita mengangkat satu topik lagi dalam kaitannya dengan pengelolaan sebuah lembaga pendidikan yang akan dilakukan oleh seseorang yang kita sebut sebagai pemimpin, atau kita bicara soal leadership. Nah, kalau bicara soal leadership, berarti kita itu bicara soal teori-teori yang menyebabkan munculnya istilah kepemimpinan atau pemimpin ini. Sebab-sebab timbulnya pemimpin. Ada 3 teori yang mendasarinya, mendasari timbulnya pemimpin ini. Yang pertama itu kita menyebutnya ada teori genetis, atau teori yang mengindikasikan bahwasanya yang namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Pemimpin itu menurut teori ini itu tidak dibuat, tidak didesain, tidak dibentuk, melainkan lahir sebagai pemimpin dan memang sudah ada sejak ia dilahirkan. Artinya memang ketika seseorang itu lahir, diyakini bahwa sifat-sifat kepemimpinan meski tidak semua orang itu memiliki. Yang kedua, dalam teori genetis itu ada kondisi di mana memang seseorang itu mau tidak mau itu sudah punya takdir untuk menjadi seorang pemimpin. Misalnya dalam garis keturunan kerajaan, maka putra mahkota yang dilahirkan oleh permaisuri pada suatu saat kelak itu memenuhi syarat atau tidak, maka takdirnya yang akan terjadi yang akan menjadi seorang raja. Nah, ini namanya garis keturunan dalam konsep kepemimpinan. Nah, ada teori kedua yang menjadi penyebab atau sebab timbulnya pemimpin adalah adanya teori sosial. Teori sosial ini menyatakan bahwasanya pemimpin itu memang dibentuk atau didesain sedemikian rupa atau disiapkan, dengan kata lain itu tidak dilahirkan, tapi direncanakan, sehingga mau tidak mau akhirnya akan muncul kondisi seorang itu siap untuk menjadi pemimpin. Dan yang kedua yang diyakini oleh teori sosial ini, siapapun orangnya, dari kelas ekonomi manapun, dari garis keturunan siapapun itu, mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Jadi tidak pandang bulu. Nah, muncul teori yang ketiga, namanya itu ada teori ekologi. Ekologi ini adalah kombinasi kedua teori tadi yang mengindikasikan bahwa teori ekologi ini muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan juga teori sosial. Nah, teori ini menyatakan bahwasanya seseorang itu akan sukses sebagai pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis itu memiliki sifat-sifat kepemimpinan, apalagi dengan sadar suatu saat kelak dia akan membentuk, menyempurnakan, menambah skill, wawasan, pendidikan, dan lain-lain sebagainya untuk terampil menjadi seorang pemimpin. Nah, kesempurnaan seorang pemimpin ketika memiliki sifat lahiriah kemudian disempurnakan secara harfiah. Sekarang kita coba lihat bagaimana sih sebenarnya konsep dari kepemimpinan, atau paling tidak kita lihat bagaimana pengertian dari istilah kepemimpinan ini dari sudut pandang para ahli atau beberapa pakar di bidang manajemen pendidikan. Misalnya beberapa pendapat yang dijelaskan oleh Outwitty yang menyatakan bahwasanya kepemimpinan itu sebenarnya adalah teknik kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang yang dipimpin agar mau bekerja sama untuk melakukan tujuan yang diinginkan. Kalau di Indonesia kita ambil pendapat dari Siagian dan Sutarto, paling tidak kita coba olah, ini merupakan satu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam satu
situasi tertentu agar mereka itu mau bekerja, mau atau mau bekerja sama agar mereka itu mau melakukan berbagai hal yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya yang namanya kepemimpinan itu ya adanya skill, kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan lembaga. Nah, muncul satu pertanyaan barangkali memang harus dijawab ketika kita berbicara soal kepemimpinan. Ada 3 syarat-syarat yang mesti dipenuhi seseorang ketika menjadi seorang pemimpin. Sebenarnya banyak, tapi jelas secara teoritik ketika kita mencoba berasumsi pada teori-teori yang muncul, mereka membaginya dalam beberapa konsep. Misalnya, paling umum ada 3 hal yang penting dalam konsep kepemimpinan. Yang pertama itu adalah kekuasaan. Yang kedua, ini kaitannya dengan kewibawaan, merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan seseorang. Dan yang ketiga itu adalah kemampuan yang notabene itu melebihi orang lain. Nah, kalau pendapat James dan Lee dalam jurnalnya, dia itu menyatakan bahwasanya pemimpin itu dimanapun dia berada harus mempunyai kelebihan yang layak dan itu tidak dimiliki oleh banyak orang di sekitar mereka, mulai dari yang pertama adalah kepastian, adanya kecerdasan, kewaspadaan, termasuk kemampuan komunikasi dan berbicara, dan kemampuan mereka dalam menilai orang lain, menilai pekerjaan, dan menilai dan melakukan analisis terhadap suatu lembaga atau organisasi. Yang kedua, itu kaitannya dengan prestasi, kemudian ilmu pengetahuan dan wawasan di segala bidang, barangkali apalagi dikaitkan dengan kemampuan mengelola manusia, mengelola segala sumber daya yang ada di dalam sebuah lembaga atau organisasi. Yang ketiga, kaitannya itu adalah dengan tanggung jawab, adanya keberanian, ada unsur ketekunan, kemandirian, keaktivitasan, keuletan, dan berbagai hal yang sebenarnya itu harus disampaikan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan di segala hal meski tidak akan sempurna. Dan yang terakhir yang dilihat itu yaitu sesuatu status bukan sosial ekonomi. Juga ada persoalan partisipasi atau memiliki stabilitas yang tinggi dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana sih ciri-ciri dari kepemimpinan yang baik ini. Ketika kita melihat seorang leader dimanapun ia berada, Menurut Garang-Gurian, ada satu titik yang dianggap sebagai indikasi, dan dia menangkap dalam beberapa hal, dalam 3 hal sebagai ciri utama. Yang pertama itu memiliki penglihatan sosial. Nah, yang kedua kaitannya dengan percakapan berpikir abstrak. Yang dimaksud di sini adalah artinya bahwasanya seorang pemimpin layaknya mempunyai kemampuan otak yang pintar, yang intelijen, memiliki intelijensi yang tinggi, dan juga cerdas. Dan yang ketiga, ciri dari pemimpin yang baik itu adalah memiliki keseimbangan emosi. Nah, ada pula istilah pemimpin formil dan informil. Dalam masyarakat kita mengenal berbagai jenis kepemimpinan seperti kepemimpinan negara, pemimpin agama, pemimpin seminar, dan lain-lain sebagainya. Pemimpin formil atau pemimpin formal ini adalah orang yang ada di dalam sebuah organisasi atau lembaga di manapun berada. Nah, dia ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan yang sifatnya itu adalah resmi untuk memegang satu jabatan, satu kedudukan, satu struktur organisasi yang jelas dengan segala hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dari organisasi atau lembaga. Nah, ciri-ciri pemimpin formil ini apa? Berarti pada statusnya sebagai pemimpin formil yang ditunjuk oleh yang berwenang, artinya secara garis birokrasi yang ditunjuk. Yang kedua itu cirinya adalah mempunyai dukungan atau mendapatkan atau memperoleh dukungan dari organisasi formil. Kemudian
itu mempunyai atasan. Dan yang ketiga, ciri dari pemimpin formil itu adalah harus memenuhi berbagai persyaratan. Misalnya segala sesuatu itu memang disepakati dan ditetapkan lembaga. Harus itu memiliki pendidikan apa, sertifikat apa, mau tidak mau dia harus memperoleh itu. Kemudian ada kondisi dia akan menaikkan atau mendapatkan kenaikan pangkat atau jabatan namanya. Dapat dimutasikan dalam memperoleh imbalan atau gaji dan segala macam-macam lainnya. Nah, sementara informal itu adalah kebalikannya. Pemimpin informal adalah seseorang itu tidak secara resmi ditunjuk, diangkat sebagai seorang pemimpin. Tetapi yang jelas ini adalah salah satu bentuk penghormatan yang biasanya itu diberikan karena memiliki kelebihan. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama, masyarakat atau kelompok itu mengakui dirinya sebagai pemimpin tanpa diminta untuk diakui sebagai pemimpin. Yang kedua, tidak ada layaknya seperti pemimpin formil, tidak ada pengangkatan. Yang ketiga, tidak ada satupun yang dapat memutasikan dan tidak punya atasan. Tidak ada garis kewenangan yang membuat menuntun dia untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Nah, yang jelas, jika melakukan kesalahan, dia tidak dikenakan sanksi. Hanya saja memang pada akhirnya dia akan mendapatkan kekurangpercayaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian, ciri yang lainnya adalah dia tidak mendapatkan balas jasa apapun karena secara material itu memang dia tidak digaji. Ada istilah pemimpin, ada istilah kepala. Nah, sekarang mana yang dianggap sebagai konteks leader atau leadership yang dibahas? Dan bagaimana kita bisa membedakan dua hal ini atau justru sama antara kepala dengan pemimpin? Yang jelas begini, antara kepala dan pemimpin dalam masyarakat secara tertentu sering dikacaukan bahkan dianggap mirip atau relatif sama. Kepala itu adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh instansi, oleh atasan yang memiliki wewenang untuk mengepalai suatu kantor atau jabatan yang kemudian dia itu bertanggung jawab terhadap tugas yang dinobatkan kepadanya, kepada bawahan, memberikan perintah kemudian bertindak sebagai penguasa. Sedangkan pemimpin itu dia berbeda. Kalau pemimpin itu adalah seseorang yang dipilih dari kelompoknya karena ia itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan dibandingkan dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkannya itu bersama dengan kelompoknya. Nah, pemimpin itu dapat diterima oleh bawahan karena mereka yang memimpin karena dipilih di antara mereka. Nah, kepala dan pemimpin pada konteks tertentu itu memang memiliki kesamaan, tetapi jelas sekali sangat memiliki perbedaan. Kita coba lihat bagaimana persamaan kepala dan pemimpin itu sama-sama memiliki anak buah atau orang yang dipimpin. Yang kedua, juga diberikan tugas dan pekerjaan, kemudian mempertanggungjawabkan pekerjaan itu. Tetapi perbedaannya adalah kepala itu diangkat oleh instansi atau kekuasaan tertentu, sedangkan pemimpin bukan diangkat tapi dipilih oleh mereka-mereka yang terlibat di dalamnya. Nah, yang kedua, kepala itu kekuasaannya berasal dari kekuatan peraturan dan kekuasaan atasan. Sedangkan pemimpin, kekuasaannya itu menuntut peraturan dan dilandasi pada kepercayaan orang-orang yang dipimpin. Yang ketiga, kepala itu tanggung jawabnya langsung ke atasan, sedangkan pemimpin bertanggung jawab kepada atasan yang juga sedia bertanggung jawab kepada mereka-mereka yang dipimpinnya. Kita sampai kepada bagian yang terakhir dan kita bahas tentang pendekatan kepemimpinan. Yang pertama, kita coba lihat persoalan pendekatan sifat itu diawali dari satu pemikiran yang kita sebut sebagai faktor turun-temurun. Kemudian dikembangkan lagi adanya teori sikal, karakteristik di mana timbul satu segmen pemimpin itu dapat diciptakan sehingga setiap orang punya kompetensi menjadi pemimpin. Nah, kondisi ini ketika bersinergi layak bagi seorang pemimpin memiliki sifat-sifat yang khusus.
ketika menjadi seorang pemimpin. Sifat-sifat yang dimaksud di sini adalah memiliki ketakwaan kepada Tuhan, cakap, cerdik, kemudian jujur, sehat jasmani, sehat rohani, akal, dan segala macam ini yang disebut sebagai pendekatan sifat. Nah, yang kedua itu ada pendekatan perilaku. Dan yang ketiga itu pendekatan kontingensi. Nah, dalam pandangan ini dikenal dengan satu yang terbaik, dan yang terakhir adalah pendekatan terpadu. Menurut Sertley dan Brandedi itu dia mengatakan bahwasanya memadukan ini ke dalam pendekatan pemimpin situasional dengan maksud itu menunjukkan kesamaan. Nah, teori yang dipadukan itu adalah satu perpaduan antara teori motivasi, jenjang keburukan, kebutuhan, teori tingkat kematangan, bawahan dengan situasional. Yang kedua antara teori motivasi, dua faktor dengan teori tingkat kematangan, bawahan. Begitu juga dengan perpaduan antara 4 sistem manajemen dengan teori kematangan bawahan. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.